Halo netizen, kalau kamu tadi lihat cuplikan rumah-rumah tadi, apa nih yang ada di benak kalian? Jadi pengen punya rumah sendiri nggak? Pengen nggak bangun rumah yang sesuai dengan impian, dengan style dan selera sendiri? Wow. Ya iya sih, pengen, tapi bingung mau mulai dari mana. Memang sih, untuk buat rumah impian, pasti ketar-ketir takut gagal. Tapi kalau emang perencanaannya matang sih, seenggaknya bisa mengurangi resiko. Nah, aku punya tips nih buat kalian yang bingung buat bangun rumah tuh, step-stepnya apa aja sih? 1. Survei dan cari referensi rumah. Survei dimaksudkan untuk dapat mengetahui dengan lebih jelas detail kondisi dan kisaran harga lokasi yang akan dibangun atau direnovasi. Kamu juga bisa sekalian cari-cari referensi rumah dengan style yang kamu pengen. Jadi, punya gambaran. Sebenarnya, mau rumah yang model gimana sih? Yang kedua, tetapkan budget. Kalau kamu udah survei, kamu pasti udah dapet tuh, kira-kira perlu budget berapa. Nah, dari situ, kamu bisa mulai kalkulasikan dengan cermat, berapa biaya yang sanggup dikeluarkan. Selain itu, bisa coba bikin coret-coret kasar buat budgetnya. Jadi nanti pas eksekusi bisa mengurangi risiko over budget. Yang ketiga, susun gambar rencana bangunan. Kamu sudah punya nih referensi pengen rumah kayak gimana. Nah, habis itu kamu bisa mulai cari arsitek yang bisa menerjemahkan keinginan desain kamu. Mungkin kalau kamu jago gambar, bisa tuh mulai coret-coret sendiri. Tapi tetap perhitungan tentang bangunan harus dipadu sama arsitek, biar rumah kamu sesuai sama harapan. Yang keempat, mengurus IMB atau izin mendirikan bangunan dan SHM atau sertifikat hak milik. IMB dan SHM mutlak harus dikantongin agar di kemudian hari bangunan tak disegel saat proses pembangunan karena sudah melewati proses legal yang sah. Yang kelima, pilih kontraktor yang tepat. Carilah kontraktor yang kompeten agar dapat meminimalisasi kerugian dan mempercepat perencanaan. Yang keenam, memilih jenis kontrak pengerjaan bangunan. Pas udah dapat kontraktor, maka saatnya mendiskusikan jenis kontrak pekerjaannya. Ada 2 kontrak pekerjaan yang umum diketahui. Yang pertama adalah jenis borongan dengan material. Dan kedua, yakni jenis upah atau harian dengan material yang sudah disediakan. Kamu tinggal pilih nih, mana yang sesuai dengan kebutuhan kamu. Yang ketujuh, ikut memilih bahan bangunan yang akan dipakai. Memakai jasa borongan atau harian, sebaiknya kamu tetap harus memilih material bangunannya. Cara ini perlu dilakukan sebagai bentuk upaya pengawasan agar setiap material yang dipilih adalah jenis yang terbaik. Kamu juga bisa berdiskusi dengan kontraktor untuk pemilihan materialnya. Yang kedelapan, ketika sudah mulai membangun, awasi pelaksanaan kerja. Ketika rumah sudah mulai dibangun, awasi pelaksanaan kerjanya. Bisa dengan cek laporan kemajuan pekerjaan secara berkala. Pengawasan secara berkala ini penting agar kontraktor bisa bekerja dengan optimal sesuai dengan target pekerjaan yang udah tertuang dalam kontrak pekerjaan. Yang kesembilan, mulai membeli perabotan untuk mengisi rumah. Ketika rumah baru mudah selesai dibangun, saatnya membeli perabotan. Kamu bisa meminta jasa ahli interior untuk membangun agar ruangan dalam rumahmu terlihat indah dan estetik. Itulah beberapa tips buat kamu yang bingung mau mulai dari mana kalau mau bangun rumah. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye!